Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak pintar, kali ini kita akan belajar materi kelas 5, kurikulum kondisi khusus, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1 dan 2, muatan pelajaran IPS dan SBDP, bersama saya, Ibu Salis Lailatul Rahmah. Kali ini kita akan belajar materi IPS. Anak-anak, ini adalah gambar buah cengkih sebelum dikeringkan dan buah cengkih setelah dikeringkan. Buah cengkih merupakan salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Salah satu peristiwa tidak menyenangkan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah penjajahan yang berlangsung cukup lama. Tahukah kamu hubungan antara cengkih dan penjajahan yang dialami bangsa Indonesia? Cengkih memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. 1. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. 2. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus.
Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. 3. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. 4. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. A. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. B. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. C. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, God, Gospel, Glory, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia, tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Di sebelah kiri kalian ini adalah gambar dari Thomas Stamford Raffles. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land renting.
2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Pada umumnya, masyarakat desa pada zaman itu mereka masih menggunakan sistem barter. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Verenigde Oud-Indische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Di sebelah kiri kalian ini adalah lambang dari perusahaan VOC milik Belanda. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Meletusnya revolusi Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4.
keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan 5, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Selanjutnya kita masuk ke materi SPDP. Seperti yang sudah kita pelajari, para penjelajah mulai datang ke Indonesia dan mendarat di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan berada di antara perbatasan laut dan darat atau sering kita sebut pantai. Biasanya, pantai-pantai di Indonesia terdapat banyak pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi. Seperti lagu karya Ismail Marzuki yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nyanyikanlah lagu Rayuan Pulau Kelapa dan bacalah notasi angkanya. Gerakan tangan dan badanmu sesuai dengan tinggi rendah nada. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati. Nah, anak-anak, itu tadi materi belajar kita hari ini. Dan marilah kita menjaga imun saat pandemi. Jangan lupa makan makanan sehat dan gizi seimbang agar badan sehat, kuat, dan tidak mudah terserang virus penyakit. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.